Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai di teras rumah? Atau mungkin lagi makan di warung? Terus matamu ngelirik ke satu burung kecil yang lagi loncat-loncat di tanah. Kadang dia nyari remah-remah nasi. Kadang cuma jalan-jalan aja. Seolah nggak ada beban hidup. Badannya kecil. Bulunya warna coklat keabu-abuan. Dan paruhnya mungil banget. Terus kamu mikir, lucu juga ya burung ini. Kalau dipiara, kayaknya seru. Nah, burung yang kamu lihat itu namanya burung gereja. Bukan burung mahal. Bukan burung langka. Dan hampir di setiap tempat pasti ada. Bahkan, dia kayak udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, walau kita jarang sadar. Banyak orang ngira burung gereja itu cocok banget dipelihara karena kelihatan anteng, jinak, dan mudah ditangkap. Apalagi buat anak-anak yang lagi seneng-senengnya sama hewan peliharaan, burung kecil ini sering jadi target. Entah karena bentuknya yang lucu, ukurannya pas di tangan, atau karena memang gampang banget ditemukan. Kadang ada juga orang dewasa yang iseng pasang jaring, atau perangkap makanan kayak beras, remah roti, atau biji-bijian di halaman rumah. Berharap burung gereja masuk dan bisa ditangkap. Kalau udah ketangkep, dimasukin ke sangkar kecil, dikasih makan, dan mulailah rencana memelihara burung itu. Tapi, seringkali yang terjadi justru sebaliknya dari yang dibayangin. Masalahnya, burung gereja itu bukan tipe burung rumahan. Meskipun kamu udah niat baik, udah sediain kandang yang rapi, bersih, dan makanan yang cukup, tetap aja si burung bakal kelihatan gelisah. Dia loncat-loncat di dalam sangkar, nyari celah buat kabur, nabrak-nabrak jeruji, dan kelihatan panik. Beberapa orang mungkin ngira itu hal biasa. Nanti juga terbiasa. Tapi kenyataannya, burung gereja itu nggak kayak burung peliharaan lainnya. Semisal lovebird, kenari, atau murai. Dia dari sononya memang diciptakan buat hidup liar, bukan buat di dalam sangkar. Ada satu hal penting yang sering dilupain. Burung gereja itu makhluk liar. Dia terbiasa hidup bebas, terbang ke sana kemari, nyari makan sendiri, tidur di tempat yang dia mau, dan berinteraksi sama kelompoknya. Pas dia ditangkap dan dikurung, dunianya langsung berubah 180 derajat. Kebebasan yang sebelumnya dia punya hilang seketika. Dia nggak ngerti kenapa sekarang dia ada di dalam sangkar sempit. Kenapa nggak bisa terbang? Kenapa harus makan dari wadah kecil yang bukan dia pilih? Itu semua bikin dia stres. Dan beda sama manusia yang bisa ngeluarin unek-unek, kalau stres, burung nggak punya cara buat bilang dia nggak nyaman. Dia cuma bisa gelisah, nggak mau makan, atau bahkan diam aja sampai lemas. Stres pada burung itu bukan hal sepele. Ada yang sampai kehilangan bulu karena saking seringnya dia nabrak jeruji sangkar. Ada yang akhirnya nggak mau makan. Dan dalam hitungan hari, mati. Dan ini bukan cuma 1-2 kasus saja. Banyak orang yang cerita kalau mereka pernah coba pelihara burung gereja, tapi baru 3 hari udah nggak ada. Padahal udah dikasih makan, air minum, dan dijemur juga. Tapi ya itu tadi, bukan soal perawatan fisik aja, tapi juga soal mental. Burung gereja itu nggak cocok dikurung. Karena insting alaminya nggak bisa dikompromi. Mungkin kalau dari kecil dia udah dibesarin di sangkar, dia bisa sedikit lebih tenang. Tapi tetap aja, tingkat stresnya tinggi banget. Ada juga orang yang mikir, kan bisa dijinakin, nanti juga nurut. Tapi itu juga keliru. Memang ada beberapa jenis burung yang bisa dijinakin kalau dirawat dari kecil. Bahkan bisa diajak main atau dilatih suara. Tapi burung gereja itu beda. Dia bukan burung hias, bukan burung kicau, dan bukan burung pet. Dia lebih mirip kayak kucing liar yang terbiasa hidup di jalanan kamu kasih makan pun, dia belum tentu mau dekat. Dia punya sifat independen yang kuat. Dan itu udah terbentuk dari generasi ke generasi. Coba kamu perhatiin deh. Burung gereja itu suka hidup berkelompok. Jarang banget kamu lihat dia sendirian. Mereka biasanya terbang bareng, hinggap bareng, dan cari makan rame-rame. Kalau satu kabur, yang lain ikut. Itu menunjukkan seberapa pentingnya komunitas buat mereka. Jadi bayangin, ketika satu burung ditangkap dan dipisahin dari kelompoknya, itu sama aja kayak kamu dipindahin ke tempat asing yang kamu nggak ngerti, sendirian, dan nggak tahu harus ngapain. Nggak heran kalau akhirnya burung itu murung atau diam aja di pojokan kandang. Lucunya, walaupun banyak yang tahu burung gereja itu liar, tetap aja ada yang penasaran, pengen coba pelihara. Entah karena iseng, pengen eksperimen,
Atau cuma karena sayang banget dilepas, udah susah-susah nangkep. Tapi sayangnya, niat baik belum tentu cocok dengan kenyataan. Dan seringkali yang menderita justru si burungnya. Nggak dikasih kesempatan buat hidup normal lagi karena sudah keburu kehilangan energinya akibat stres dan kepanikan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, burung gereja itu justru indahnya karena dia bebas. Pagi-pagi, mereka biasanya nyanyi bareng di pepohonan. Rame banget suaranya. Mereka juga punya peran penting di lingkungan sekitar, walaupun jarang disadari. Mereka bantu ngurangin serangga, bantu sebar biji tanaman, dan menjaga keseimbangan ekosistem kecil di sekitar rumah kita. Kalau mereka semua ditangkap dan dikurung, lingkungan juga bakal ikut kena dampaknya. Bisa-bisa jumlah serangga melonjak, atau rantai makanan jadi terganggu. Lagi pula, burung gereja itu bukan tipe burung yang gampang dilatih. Kalau kamu berharap dia bakal nyanyi indah tiap pagi dari dalam sangkar, siap-siap kecewa. Suara burung gereja itu cenderung biasa aja. Bahkan agak cempreng. Gak kayak burung-burung kicauan yang bisa dilatih buat lomba. Jadi, kalau motivasinya pengen burung yang nyanyi di rumah, mending cari jenis burung yang emang cocok buat itu. Kalau cuma karena bentuknya lucu dan gampang ditangkap, itu alasan yang kurang kuat buat maksa mereka tinggal di sangkar. Kamu juga perlu tahu bahwa memelihara burung liar seperti burung gereja di beberapa daerah udah dilarang. Ada peraturan tentang perlindungan satwa liar. Meskipun burung gereja nggak termasuk dalam daftar hewan dilindungi secara nasional, tapi beberapa wilayah punya kebijakan lokal buat melarang penangkapan dan pemeliharaan burung liar. Selain karena alasan etika, ini juga demi menjaga populasi dan keseimbangan ekosistem. Jadi selain nggak etis, memelihara burung gereja bisa jadi juga melanggar aturan. Lucunya lagi, banyak orang yang setelah gagal memelihara burung gereja, akhirnya kapok. Mereka sadar bahwa yang mereka pikir bakal jadi peliharaan lucu dan menyenangkan, justru malah jadi beban moral. Karena tiap lihat burung itu murung di dalam sangkar, mereka ngerasa bersalah. Nggak sedikit yang akhirnya ngelepasin burung itu ke alam bebas, berharap si burung bisa balik ke habitat aslinya. Tapi sayangnya, nggak semua burung bisa bertahan setelah dikurung terlalu lama. Insting liarnya bisa memudar. Dia bisa bingung nyari makanan atau kehilangan kekuatan buat terbang jauh. Itu yang bikin kadang ada burung yang dilepas, tapi malah tetap diam di sekitar rumah. Bingung harus kemana. Jadi, daripada nyoba-nyoba pelihara burung gereja dan akhirnya nyesel, lebih baik dari awal nggak usah ditangkap. Biarkan mereka jadi bagian dari kehidupan liar di sekitar kita. Anggap aja mereka tetangga kecil yang tiap pagi mampir ke halaman rumah, nyari makan, lalu terbang lagi. Kita bisa kasih makan kalau mau, cukup tabur sedikit beras atau remah roti di tempat terbuka. Tapi biarkan mereka yang memutuskan mau datang atau enggak. Bukan kita yang memaksa mereka tinggal di tempat yang enggak mereka pilih. Kadang kita terlalu gampang merasa berhak atas sesuatu hanya karena kita lihat burung kecil, kita bisa nangkep, ya kita pikir boleh aja dipelihara. Padahal nggak semua yang bisa dilakukan itu harus dilakukan. Ada nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar punya hewan lucu di rumah, yaitu menghargai kebebasan, menghargai hak hidup makhluk lain, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Burung gereja mungkin kelihatan kecil dan remeh, tapi mereka juga punya kehidupan yang kompleks. Mereka punya keluarga, punya cara komunikasi sendiri, punya rutinitas, dan punya keinginan untuk bebas. Sama seperti kita yang pengen hidup nyaman tanpa dikekang. Bayangin aja, kalau kamu harus hidup di ruangan sempit seumur hidupmu. Gak bisa keluar, gak bisa ketemu teman-teman, dan makananmu itu-itu aja. Gak enak kan? Nah, kira-kira seperti itu juga yang dirasain burung gereja saat dikurung di sangkar kecil. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat burung gereja lagi loncat-loncat di halaman atau teras rumah, cukup nikmati aja kehadirannya. Seneng-senengin hati lihat mereka aktif, bebas, dan ceria. Kalau kamu pengen berinteraksi, bisa kasih makanan ringan. Tapi ingat, kasih dengan ikhlas tanpa harapan, mereka akan jadi milikmu. Karena justru keindahan mereka itu datang dari kebebasannya, bukan dari kehadirannya di dalam sangkar. Banyak orang masih belum sadar kalau burung gereja itu sebenarnya bukan tipe burung yang bisa dijinakkan dengan mudah. Dia memang kecil. Suaranya juga nggak seheboh burung kicau macam murai atau kenari. Tapi justru karena kecil dan kelihatan tenang itulah banyak yang salah paham. Banyak yang mengira dia gampang dirawat, gampang jinak.
dan bisa beradaptasi cepat sama manusia. Padahal kenyataannya, burung gereja itu termasuk burung liar yang sangat sensitif. Dia cepat stres. Apalagi kalau tiba-tiba dipindahin dari lingkungan alaminya ke sangkar sempit. Stres buat burung itu bukan hal sepele. Bukan cuma soal dia terlihat panik atau gelisah, tapi bisa berdampak langsung ke kondisi fisiknya. Kita sebagai manusia kadang ngerasa stres karena kerjaan, tugas sekolah, atau masalah sehari-hari. Tapi kita punya cara buat ngeluarin itu semua. Entah cerita ke orang lain, nulis di buku harian, atau bahkan sekadar nonton film buat nenangin diri. Tapi burung, dia nggak punya pilihan sebanyak itu. Saat dia stres, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah diam, panik, atau mencoba kabur. Dan sayangnya, seringkali respon stres itu justru jadi awal dari akhir hidupnya. Burung gereja yang ditangkap dari alam dan langsung dimasukin ke sangkar biasanya akan menunjukkan tanda-tanda stres dari hari pertama. Dia nggak akan langsung makan. Meskipun makanan udah tersedia, dia akan lebih sering loncat-loncat, nabrak jeruji, atau malah berdiri diam aja di pojok sangkar. Mungkin kelihatannya cuma butuh adaptasi, tapi kadang justru dari situlah dia mulai melemah. Metabolisme tubuhnya turun, daya tahan tubuhnya menurun, dan kalau udah parah, dia bisa tiba-tiba jatuh dari tenggeran dan mati. Nggak sedikit orang yang kaget karena burung yang kemarin masih hidup, hari ini udah nggak bernyawa. Padahal mereka udah kasih makan, kasih minum, bahkan menaruh sangkarnya di tempat teduh. Tapi ya itu tadi, masalahnya bukan di makanan, tapi di kondisi mental dan lingkungan yang nggak cocok buat dia. Ada banyak cerita dari orang-orang yang pernah mencoba pelihara burung gereja dan hasilnya sama. Burungnya nggak bertahan lama. Entah itu cuma 1-2 hari, atau paling lama seminggu. Bahkan ada yang baru sempat dikasih makan 2 kali. Burungnya udah diam nggak bergerak di dasar sangkar. Yang tadinya niatnya mau sayang dan merawat, justru berubah jadi rasa bersalah. Karena mereka sadar, burung yang harusnya bisa terbang bebas di luar sana, malah meninggal dalam kurungan sempit. Gara-gara niat iseng mereka sendiri. Ada satu hal yang juga jarang diperhatiin. Burung gereja itu nggak terbiasa sendirian. Dia hidup dalam koloni, dalam kelompok besar. Kalau kamu lihat satu burung gereja di taman, coba tunggu sebentar. Pasti ada yang nyusul. Mereka selalu bergerombol. Entah untuk cari makan, mandi bareng, atau sekadar istirahat di dahan pohon. Jadi, pas satu burung ditangkap dan dikurung sendirian, dia kehilangan koneksi sosialnya. Dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa melihat teman-temannya. Dan ini bikin dia makin stres. Dia bisa bingung, ngerasa terisolasi, dan mentalnya makin drop. Manusia aja bisa depresi kalau terlalu lama sendiri, apalagi makhluk sosial kayak burung gereja. Dan hal ini diperparah dengan fakta bahwa burung gereja bukan burung yang punya daya tahan tinggi terhadap perubahan lingkungan. Nggak kayak burung lovebird atau parkit yang udah biasa ditangkarkan dan terbiasa hidup di sangkar. Burung gereja butuh ruang terbuka. Dia terbiasa terbang jauh, hinggap di tempat tinggi, dan istirahat di tempat tersembunyi. Pas dia dimasukin ke sangkar, apalagi yang kecil dan sempit, dia nggak punya ruang buat bergerak. Itu bikin otot sayapnya kaku, pernafasannya nggak lega, dan akhirnya tubuhnya makin lemah. Kebanyakan orang yang belum pernah pelihara burung mungkin nggak paham seberapa pentingnya ruang gerak buat seekor burung. Mereka pikir asal ada tempat bertengger, makanan, dan air, udah cukup. Padahal burung itu butuh terbang untuk menjaga fungsi ototnya. Terbang bukan cuma soal pindah tempat, tapi juga bagian dari kesehariannya yang penting. Sama kayak manusia yang butuh jalan kaki, olahraga, atau sekadar bergerak, biar tubuh tetap sehat. Kalau manusia disuruh duduk di satu tempat terus-menerus, tanpa gerak, lama-lama pasti pegal, otot kaku, dan akhirnya sakit. Nah, bayangin, itu terjadi ke burung gereja yang selama hidupnya terbiasa terbang bebas. Niat baik kadang memang bisa jadi bumerang kalau kita nggak tahu dasar ilmunya. Banyak yang mikir, kasihan, burung kecil kelaparan. Aku pelihara aja. Tapi setelah dipelihara, justru malah jadi lebih kasihan. Karena dia nggak bisa bertahan hidup. Kita jadi secara nggak langsung menyiksa hewan itu dengan alasan ingin merawat. Padahal, kalau memang sayang, justru biarkan dia hidup seperti semestinya. Bisa kok tetap menyayangi tanpa harus memiliki. Misalnya, dengan menyediakan tempat makan di halaman rumah, menanam tanaman yang bisa jadi tempat hinggap, atau sekadar membiarkan mereka datang dan pergi sesuka hati. Itu
jauh lebih menghargai hidup mereka daripada harus memaksa tinggal di tempat yang bukan habitatnya. Kalau kamu benar-benar niat pelihara burung, ada banyak jenis burung yang memang cocok dijadikan peliharaan. Burung-burung yang udah ditangkarkan secara legal dan dibesarkan dari kecil dalam sangkar punya mental yang lebih siap. Mereka bisa beradaptasi, bisa jinak, dan punya kebiasaan yang sesuai dengan lingkungan rumah. Tapi burung gereja itu bukan salah satunya. Dia bukan burung hasil penangkaran. Dia lahir dan besar di alam liar. Dan itu bukan hal yang bisa diubah begitu saja. Hanya karena kamu kasih makan atau nyediakan sangkar. Apalagi kalau kamu masih anak-anak atau baru pertama kali pelihara burung, burung gereja bukan burung yang cocok buat belajar. Dia terlalu rapuh, terlalu cepat stres, dan terlalu sulit beradaptasi. Salah dikit aja, bisa fatal. Bahkan burung yang kamu pikir udah mulai tenang, bisa aja besoknya drop karena stres yang numpuk. Dan kalau udah mati, kamu nggak bisa balikin semuanya. Ujung-ujungnya cuma jadi penyesalan yang datang belakangan. Ada juga orang yang coba pelihara burung gereja karena pengen ngajarin anak soal tanggung jawab merawat hewan. Niatnya bagus sih, tapi hewan yang dipilih nggak tepat. Karena ketika anak melihat burung yang dia rawat mati dalam hitungan hari, itu bisa jadi trauma atau malah jadi bingung. Dia bisa mikir, aku udah kasih makan kok, tapi kok mati? Di sisi lain, dia juga bisa jadi terbiasa dengan kematian hewan yang sebenarnya bisa dihindari. Padahal pelajaran soal menyayangi hewan itu seharusnya dibarengi dengan pengenalan soal kebutuhan dasar si hewan itu sendiri, termasuk apakah dia cocok dijadikan peliharaan atau tidak. Yang lebih miris lagi, kadang ada orang yang setelah burungnya mati, malah langsung cari burung lain buat ditangkap dan dipelihara lagi. Siklusnya terus berulang, tanpa belajar dari pengalaman sebelumnya. Satu burung mati, ambil burung baru, dan begitu seterusnya. Ini bukan cuma nggak etis, tapi juga bisa berdampak ke populasi burung gereja di alam. Karena walaupun kelihatannya jumlah mereka banyak, tapi kalau ditangkap terus-menerus, jumlah mereka bisa berkurang drastis. Dan karena mereka hidup berkoloni, hilangnya satu anggota bisa berdampak ke kelompok lainnya juga. Makanya penting banget buat ngerti bahwa nggak semua hewan cocok dijadikan peliharaan. Meskipun kelihatannya kecil, lucu, dan gampang ditangkap, kadang rasa penasaran kita justru membawa dampak buruk ke makhluk lain. Dan parahnya lagi, kita seringkali baru nyadar setelah semuanya terlambat. Burung gereja yang harusnya bisa hidup bebas sampai bertahun-tahun, malah mati dalam sangkar cuma karena kita pengen coba-coba. Hewan, sekecil apapun, punya hak untuk hidup sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai manusia, yang katanya makhluk paling berakal, harusnya bisa lebih bijak. Kalau memang sayang, jangan dipaksa tinggal di tempat yang bikin dia menderita. Sayang itu bukan soal memiliki, tapi soal memberi ruang untuk tetap hidup dan berkembang. Sama kayak kita yang pengen dihargai dan diberi kebebasan buat memilih hidup kita sendiri. Kalau kamu masih ragu dan pengen bukti, coba aja cari pengalaman orang-orang yang pernah pelihara burung gereja. Hampir semuanya punya cerita serupa. Burungnya stres, nggak mau makan, dan akhirnya mati dalam waktu singkat. Dan yang mereka rasain setelah itu bukan bahagia karena berhasil pelihara, tapi sedih dan bersalah karena udah bikin makhluk hidup lain menderita. Bahkan beberapa dari mereka akhirnya berhenti total dari niat pelihara hewan liar, karena sadar bahwa nggak semua hewan itu siap buat tinggal bareng manusia. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat burung gereja terbang bebas di langit atau loncat-loncat di jalan, biarkan dia tetap seperti itu. Nggak usah ditangkap, nggak usah dimasukin ke kandang. Cukup nikmati kehadirannya dari jauh. Karena kadang sesuatu itu indah justru karena dia bebas, bukan karena kita bisa miliki. Burung gereja itu sering banget dianggap sepele karena dia bukan burung mewah, bukan burung lomba, dan bukan juga burung yang bisa dijual mahal di pasaran. Dia kecil, warnanya biasa aja, dan ada hampir di mana-mana. Tapi justru karena dia ada di sekitar kita setiap hari, kita kadang lupa kalau sebenarnya burung gereja itu punya peran penting banget di alam. Tanpa kita sadari, mereka bantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara-cara kecil yang nggak kelihatan. Mereka makan serangga-serangga kecil yang bisa merusak tanaman. Mereka bantu sebar benih tumbuhan, bahkan kotoran. Mereka bisa jadi pupuk alami buat tanah.
kehadiran mereka di satu lingkungan. Jadi penanda bahwa tempat itu masih sehat, masih punya pohon, masih punya sumber makanan alami, dan masih bisa mendukung kehidupan. Kalau kamu perhatiin, burung gereja itu jarang banget terlihat di tempat yang kotor, bising banget, atau penuh asap. Mereka lebih suka mampir ke tempat yang bersih, yang ada pohonnya, yang gak terlalu ribut. Mereka peka sama suasana. Jadi kalau di satu daerah masih sering terlihat burung gereja loncat-loncat di pagar atau bertengger di kabel listrik, itu tandanya lingkungan sekitar masih layak buat mereka. Tapi coba deh, kamu perhatiin di daerah yang udah padat banget, yang pohonnya jarang, yang tiap hari bising sama suara knalpot, klakson, dan mesin-mesin, pasti jumlah burung gereja jauh lebih sedikit. Mereka mulai pergi nyari tempat yang lebih tenang. Dan itu harusnya jadi peringatan juga buat kita sebagai manusia. Yang lucu, hiburan dari burung gereja itu nggak perlu bayar. Coba bayangin pagi-pagi, kamu lagi ngopi atau duduk santai, terus di depan kamu ada beberapa burung gereja lagi nyari makan bareng, saling kejar-kejaran, atau loncat-loncat sambil ngepit-ngepit lucu. Rasanya adem banget. Ada suara kicauan mereka, yang meskipun nggak seindah burung lomba, tapi tetap ngasih rasa tenang. Mereka seolah jadi bagian dari rutinitas pagi yang menyenangkan. Kita nggak perlu punya sangkar, nggak perlu beli pakan. Tapi kita tetap bisa ngerasain kehadiran mereka dan dapat manfaatnya. Justru karena itu, daripada kita maksa mereka masuk ke dunia kita yang terbatas dan sempit, lebih baik kita yang sedikit berusaha nyamperin dunia mereka dengan cara menjaga lingkungan. Gak harus yang berat-berat kok, cukup mulai dari hal sederhana. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, terutama di taman atau halaman rumah. Sampah bisa ganggu hewan kecil kayak burung, bahkan bisa bikin makanan mereka tercemar. Kalau kita bisa jaga kebersihan, burung-burung itu akan lebih nyaman datang dan mampir. Apalagi kalau kamu punya halaman rumah, coba tanam beberapa pohon kecil atau tanaman bunga. Selain bikin rumah jadi sejuk dan asri, itu juga bisa jadi tempat burung gereja bersarang, berteduh, atau sekadar numpang istirahat sebentar. Banyak orang lupa kalau burung itu juga butuh tempat berlindung. Dulu, waktu rumah-rumah masih banyak yang pakai genteng tanah liat dan banyak pohon di sekitar, burung gereja gampang banget nyari tempat buat bikin sarang. Tapi sekarang, hampir semua rumah udah tertutup rapat, pakai atap metal, tanpa celah sedikit pun, dan di sekitar rumah pun jarang ada pohon. Nggak heran kalau makin ke sini, burung gereja mulai susah ditemui di beberapa daerah. Tempat tinggal mereka makin sedikit. Dan ketika kita coba tangkap dan pelihara, kita malah makin nyempitin ruang gerak mereka di dunia yang udah sempit ini. Jadi, daripada kita ngerasa sayang, lalu nangkep dan masukin ke sangkar, bukankah lebih bijak kalau kita bantu mereka bertahan di alam bebas? Dengan cara bikin lingkungan jadi lebih ramah buat mereka. Karena saat mereka nyaman, mereka akan datang sendiri. Mereka akan numpang tinggal di atap rumah kita, bertengger di pagar, nyari remah makanan di halaman. Mereka akan jadi tamu tetap yang hadir tanpa perlu kita undang, tanpa harus kita pelihara. Dan ini justru jauh lebih membahagiakan. Karena kita bisa lihat mereka dalam kondisi alami, dalam perilaku aslinya, bukan dalam kondisi stres dan terkurung. Kadang kita terlalu terbiasa mengukur kasih sayang dengan cara memiliki. Kita mikir, kalau kita suka sama sesuatu, ya kita harus punya. Tapi nggak semua hal bisa dan harus dimiliki. Ada hal-hal yang justru indah karena kita biarkan bebas, sama kayak lagu indah yang lebih enak didengar dari kejauhan. Atau bunga liar yang lebih cantik saat tumbuh bebas di taman. Burung gereja pun seperti itu. Dia bukan untuk dimiliki, tapi untuk dinikmati kehadirannya. Kita bisa belajar banyak dari mereka soal kebebasan, soal kesederhanaan, dan soal hidup harmonis di tengah lingkungan. Coba, kamu bayangin satu hal. Kalau semua orang di dunia ini berpikir bahwa burung gereja lucu, dan mereka semua pengen punya satu di rumah, apa yang akan terjadi? Kita mungkin bakal lihat ribuan, bahkan jutaan burung gereja yang ditangkap dari alam liar. Mereka dikurung di sangkar-sangkar kecil. Sebagian besar nggak bertahan lama. Dan akhirnya, populasi mereka menurun drastis. Alam jadi sunyi. Suara kicauan pagi hilang. Lingkungan jadi terasa lebih kosong. Padahal, yang hilang itu makhluk kecil yang dulu nggak kita anggap penting. Inilah kenapa kita harus belajar menghargai hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Burung gereja memang kecil. Nggak punya warna mencolok. Suaranya biasa aja.
tapi mereka punya peran besar dalam menjaga keseimbangan. Tanpa mereka, populasi serangga bisa meningkat, penyebaran benih tanaman bisa terganggu, dan harmoni alam bisa pelan-pelan rusak. Apa yang kelihatan kecil dan biasa, ternyata punya pengaruh yang lebih besar dari yang kita sangka. Dan bukan cuma soal ekosistem. Kehadiran burung gereja juga punya efek positif buat manusia. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa suara burung di pagi hari bisa bantu meredakan stres. Suara alami seperti kicauan burung ternyata bikin otak kita lebih rileks dan membantu memperbaiki suasana hati. Jadi, secara nggak langsung, burung gereja yang berkicau di depan rumah kamu itu sedang bantu kamu biar harimu dimulai dengan perasaan lebih baik. Tapi kalau semua burung ditangkap dan dikurung, siapa lagi yang bakal kasih kita suara alami itu? Membiarkan burung gereja hidup bebas juga mengajarkan kita soal berbagi ruang. Dunia ini bukan milik manusia aja. Kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain yang juga punya hak yang sama untuk tinggal di bumi ini. Ketika kita tanam pohon, jaga kebersihan, dan menciptakan ruang yang ramah buat hewan kecil seperti burung gereja, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih sehat bukan hanya buat mereka, tapi juga buat diri kita sendiri. Lingkungan yang baik untuk burung biasanya juga baik untuk manusia. Satu lagi yang sering dilupain orang, burung gereja itu punya rasa percaya yang cukup besar terhadap manusia. Mereka sering berani datang dekat rumah, nyari makan di sekitar kaki kita, bahkan bertengger di pagar tanpa takut. Tapi kepercayaan itu bisa hilang kalau kita menyalahgunakannya. Kalau kita mulai nangkepin mereka, nyulik dari alamnya, dan ngurung mereka buat kepuasan pribadi, lama-lama mereka akan menghindar. Mereka akan menjauh. Dan kita kehilangan satu momen indah yang seharusnya bisa kita nikmati tiap hari. Lebih baik kita jadi tempat yang aman buat mereka. Jadi, rumah sementara yang mereka bisa singgahi kapan aja mereka mau. Biarkan mereka datang dan pergi sesuka hati. Kita cukup sediakan ruang yang nyaman, kayak manusia yang suka punya tempat untuk pulang atau sekadar numpang istirahat. Burung pun begitu, nggak butuh banyak. Cukup tempat yang nggak berisik. Ada pohon, ada air, dan nggak ada ancaman. Itu aja udah cukup buat bikin burung gereja mampir dan betah. Burung gereja itu simbol kehidupan yang sederhana. Mereka nggak butuh sangkar emas buat bahagia. Mereka cukup dengan langit, atap, dan remah-remah kecil yang bisa mereka cari sendiri. Mereka mandiri, mereka kuat, tapi juga rapuh kalau kita salah perlakukan. Maka dari itu, sebagai manusia yang katanya makhluk paling pintar di bumi, udah semestinya kita nggak egois. Jangan cuma karena mereka kecil dan lemah, kita merasa bebas untuk melakukan apa aja. Ukuran tubuh mereka bukan alasan buat kita sewenang-wenang. Mulai dari sekarang, mari ubah cara pandang kita. Jangan lagi nilai sesuatu dari seberapa lucu atau mudahnya ditangkap. Tapi lihat dari nilai hidupnya, dari peran dan fungsinya di alam. Biarkan burung gereja tetap jadi burung gereja. Bukan burung hiasan, bukan mainan, bukan peliharaan, tapi makhluk hidup yang bebas dan berhak atas hidupnya sendiri. Jadi, kalau besok pagi kamu duduk santai dan melihat seekor burung gereja bertengger di kabel listrik sambil berkicau, senyumin aja. Nikmati momennya. Rasakan kehadiran mereka sebagai bagian dari hidup kita. Karena kadang, hal-hal paling indah dalam hidup itu justru yang nggak kita miliki, tapi kita bisa rasakan. Seperti burung kecil yang mampir sebentar, lalu terbang lagi membawa damai di pagi yang sunyi.